Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guswawan Official. Bersama saya, santrinya Kanjeng Romo Raden Mas Guswawan Anom Pramuja, Guru Besar Padepokan Wali Songo Tirto Moning Suci Tulang Bawang, Lampung. Baik saudaraku dimanapun kalian berada, terkhusus yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri, kami tak pernah bosan dan tak pernah lupa mendoakan panjenengan semua. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dipanjangkan umurnya, serta mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini niat hajat panjenengan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat PWTMS, pada kesempatan malam hari ini saya akan sedikit bercerita tentang fenomena alam yang beberapa 2 hari yang lalu mungkin ya, tentang adanya gerhana matahari. Ada apa sih sebenarnya tentang pengalaman di Jawa kuno seperti itu? Ini insya Allah mungkin bermanfaat buat kalian, arti tersendiri tentang adanya fenomena alam di bulan suci Ramadan ini. Sebelum saya melanjutkan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik, sahabat PWTMS, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah mensupport dan mendukung channel kami di Guswawan AP Padepokan dan Guswawan Official. Oke, kita langsung saja. Saya akan bercerita tentang fenomena alam, adanya tentang gerhana matahari di bulan suci Ramadan. Ini sangat langka sekali ya teman-teman ya. Ini sangat langka sekali. Kenapa? Karena jatuhnya di bulan suci Ramadan. Nah, dan ini di pengalaman saya, pengetahuan saya di Jawa kuno ya, yang saya ketahui. Insya Allah nih ya, sebelum saya melanjutkan, saya memohon maaf apabila ada tutur kata atau kesalahan kata. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manusia tak lepas dari kesalahan. Baik, saya jelaskan tentang adanya fenomena alam gerhana matahari atau gerhana matahari hibrida yang kemarin sedang viral, sedang menyebar luas beritanya. Fenomena gerhana matahari ini sangat langka sekali secara ilmiah. Ini termasuk fenomena langka disebabkan oleh kelengkungan bumi. Ini secara ilmiah. Dan ini adalah salah satu bukti kekuasaan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa yang wajib kalian ketahui tentang ada apa sih sebenarnya fenomena gerhana matahari di bulan suci Ramadan. Menurut pengalaman Jawa, ini insya Allah aja, itu akan ada pertanda kejadian-kejadian yang insya Allah bisa terjadi, bisa enggak, seperti itu. Nah, ini saya mau menjelaskan. Yang pertama itu adalah kedamaian. Kedamaian atau kerukunan, keakraban, kedamaian. Mungkin untuk kedepannya di Indonesia ini ataupun di seluruh dunia mungkin akan ada lebih rukun, lebih damai, yang artinya kedepannya akan lebih damai dari sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya, lebih damai, lebih rukun, seperti itu ya sahabat PWTMS. Meskipun nanti akan ada yang namanya timbul pesta politik yang umumnya seperti kemarin, seperti tahun-tahun kemarin, rentan sekali terjadi kerusuhan, bentrokan, atau banyak kontroversi dan perpecahan masyarakat akibat provokasi-provokasi kepentingan politik seperti itu ya. Nah, ini nanti akan lebih damai lagi, akan lebih rukun. Meskipun ada keributan, mungkin ada keributan tapi nggak sebesar yang kemarin sebelum-sebelumnya ya. Ini akan lebih kecil lagi dan tidak bisa meluas, dan akan lebih cepat selesainya, rukunnya, damainya seperti itu, dan bisa kembali seperti sedia kala. Dan banyak sekali percekcokan antar rumah tangga, bahkan banyak menimbulkan masalah perpisahan-perpisahan seperti itu yang sebelum-sebelumnya. Mungkin kedepannya lagi itu akan lebih suatu masalah di antar keluarga, antar rumah tangga itu akan lebih segera terselesaikan dan lebih kecil juga, tidak seperti tahun-tahun kemarin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini menurut cuaca ini akan lebih rentan sekali dengan adanya hujan.
hujan lebih sering terjadi seperti itu ya. Jadi kita harus waspada. Ini hanya pengetahuan Jawa, ini hanya pengetahuan saya aja. Ini insya Allah mudah-mudahan bisa terjadi, bisa enggak, seperti itu. Dan kembali ya ke hujan. Dan hujan ini akan lebih terjadi, lebih tinggi, lebih sering terjadinya hujan, karena hujan ini juga termasuk rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala buat kita, buat umatnya Rasulullah SAW. Rezeki dalam bentuk air, keberkahan yang turun, yang bisa membawakan tanaman subur, pepohonan lebih subur, lebih menghijaukan tumbuhan-tumbuhan seperti itu. Tapi di sisi lain kita harus juga waspada, dalam artian semakin seringnya hujan, semakin tinggi potensi air, itu akan menyebabkan rentan sekali dengan adanya bencana banjir. Dan ini harus kita waspadai bersama. Makanya kita harus bisa mencegah, meskipun adanya banjir, setidaknya kita bisa meminimalisir lah dengan adanya bencana-bencana seperti itu. Ya mudah-mudahan di dunia ini tidak ada lagi bencana-bencana seperti itu ya. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan tidak ada bencana yang besar, mudah-mudahan tidak ada korban. Terus yang ketiga, adanya timbul penyakit-penyakit. Ya mungkin penyakit ini efek dari seringnya hujan, pancaroba, atau banyaknya penyakit-penyakit dari seringnya cuaca dingin. Jadi kita bisa pada umumnya lah sakit batuk, pilek seperti itu yang menimbulkan efek dari dinginnya hujan. Dan ini juga pengaruh dari cuaca musim dingin berdampak pada kekebalan imun kita. Jadi pengetahuan ini kedepannya kita harus juga waspadai, harus tetap menjaga kesehatan, menjaga pola makan, istirahat teratur, seperti itu. Kita harus menjagalah, dalam artian sedia payung sebelum hujan. Dan mudah-mudahan kita tidak terserang penyakit. Nah, dari 3 pertanda di balik kejadian fenomena gerhana matahari di bulan suci Ramadan, kalian harus tahu yang menjadi solusi secara spiritual. Yang pertama, kita harus banyak membaca sholawat. Itu adalah amalan yang menjadi tolak balak yang pertama. Karena setiap kita membaca sholawat setiap hari secara istiqomah, kalian akan dijauhkan dan diberi keselamatan dari bala-bala yang muncul seperti banjir, wabah penyakit, banjir akibat gagal panen akibat banjir, terus banyaklah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal-hal seperti itu dan selalu diberi kesehatan. Dan yang kedua, kita harus memperbanyak membaca doa selamat. Kita membacakan doa selamat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhkan dari tolak bala dan mara bahaya, selalu dalam lindungan Allah. Semoga saudara kita, terutama keluarga kita, saudara, sahabat, kerabat, dan semua teman-teman, rekan, semua saudaranya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan keselamatan, selalu niat hajat panjenengan semua dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita harus memperbanyak membacakan doa keselamatan seperti itu. Terus yang ketiga adalah kita bersedekah polo pendem. Apa itu polo pendem? Ini adalah makanan tradisional ya teman-teman. Mungkin kalian sudah tahu polo pendem itu apa. Yaitu yang dihasilkan dari bumi, seperti kacang, ubi, singkong, dan lain sebagainya. Dan kita harus membagikan kepada tetangga, masyarakat, kerabat, saudara, seperti itu. Kita harus bersedekah hasil bumi. Dan itu adalah salah satu penolak bala yang kalian amalkan menurut spiritual. Itu tanda-tanda terjadinya fenomena gerhana matahari menurut yang saya ketahui ya teman-teman ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita dijauhkan dari bala-bala yang kita tidak diinginkan seperti itu. Semoga penjelasan ini mudah-mudahan bermanfaat. Ambil segi positifnya dan buang segi negatifnya. Mungkin ada tutur kata yang kurang pas, kurang berkenan di hati panjenengan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dari penjelasan itu kita bisa ambil kesimpulannya. Mudah-mudahan kita bisa lebih bijak dalam menyikapinya. Fenomena-fenomena apapun yang ada di dunia ini itu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan juga bukti kekuasaannya. Terima kasih buat semuanya.
Terima kasih sudah menonton channel ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pengawalan Allah.